habis napas gitu, terus kayak tertindih gitu. Jadi kalau yang orang lihat tuh si perempuan ini tuh naik kakinya ke sini, jadi saya tuh kayak kayak gendong dia terus. Ya, saya kan perasaannya berat gini terus. Bungkuk jadinya kita. Ya, itu tuh setiap hari gitu aja. Sambil saya dicekik dari belakang. Di belakang. Jadi kalau orang kan nggak bisa lihat ya, tapi kalau yang saya lihat tuh kayak naik di kita, di punggung saya sini, di pundak bukan di punggung, di punggung sini. Jadi kakinya ke sini, jadi naiknya di atas ini. Tapi saya dicekik gitu. Makanya saya berat, lemes gitu. Jadi males kemana-mana kan, sakit gitu. Maunya tiduran gitu ya. Justru nggak bisa tidur. Kalau tidur dia semakin nindihin semua. Jadi kalau saya tidur itu nindihinnya ke badan saya. Jadi saya di bawah jadi begini. Dari posisi dia di atas gitu katanya sih. Dicangkrem begini ya. Kalau saya berdiri atau saya duduk aktivitas, dia naiknya di sini saya. Tapi saya selalu begini. Cekek. Karena dia mungkin nggak tahu kenapa ya. Jadi ya orang nggak bisa napas nih, mana susah ya. Iya. Gitu yang saya rasain gitu. Susah banget nafas, kayak kita punya penyakit asma, gak bisa nafas. Saya hampir putus asa, saya kalau di situ hampir putus asa karena bener-bener yang nggak bisa ngomong sama nggak bisa nafas, hampir nggak inget apa-apa kalau nggak salah. Hampir blank loh. Hampir blank. Tetehnya. Itu maghrib. Maghrib sampai blank. Badan saya pun drastis sampai kurus kering pucet. Yang si punya rumahnya pun nggak ngomong apa-apa. Pantesan dia setiap hari bilang, Neng sehat, Neng betah, Neng sehat. Selalu itu aja yang ditanyain. Mungkin dia khawatirnya itu kali ya. Iya, dia kalau cerita, Neng itu kan bekas orang bunuh diri, Neng. Mungkin udah kagak bakalan mau tinggal di situ. Gitu kan. Nah, akhirnya. Lama teh tinggal di kontrakan itu? Nggak, cuma 3 bulan. 3 bulan lagi. 3 bulan. Pindah lagi. Tapi sebelum pindah itu ya ketemu lagi orang ya. Maksudnya ya kita ada usaha apa, ketemu sama orang itu, ceritanya mau jual beli tanah nih, datang ke rumahnya. Itu orang yang menurut saya bisa kenal sama beliau tuh udah yang luar biasa ya, karena bukan orang biasa ya menurut saya. Jadi pasti saya ngomongnya mesti hati-hati, mesti yang agak beda dari yang saya temui orang-orang biasanya gitu. Ngobrol biasa di ruang tamu, saya, suami saya, kerabat, beliau sama suaminya ngobrol. Tapi seperti yang udah kita selesai soal urusan bisnis ini udah selesai. Tapi si ibu ini kayak terfokusnya ke saya gitu. Saya pun berasa gitu, ibu ini kenapa gitu, lihat terus ke saya. Sampai dia buka kacamata, dia tuh netesin air mata sampai pegang tangan saya. Nangis. Jiwa kamu